Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama saya Reza dalam Jaya TV edisi Sulawesi Selatan terkini. Program yang akan menyajikan ragam informasi menarik dan aktual seputar aktivitas masyarakat, peristiwa, serta isu hangat yang terjadi di Sulawesi Selatan selama akhir pekan. Langsung saja kita ke berita pertama. Pemirsa, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Alauddin Makassar gelar festival kreasi yang menghadirkan sekolah tingkat dasar se-Sulselbar. Festival Kreasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kembali digelar dengan tema Melaju Terus untuk PGMI. Bersama ini dilaksanakan sejak 16 Desember hingga 22 Desember lalu. Kegiatan ini dirangkaikan berbagai acara dan lomba, diantaranya seminar, lomba futsal tingkat SD, lomba marching band, lomba dai, lomba ranking 1, lomba matematika, lomba puisi, dan fashion show. Adapun tujuan dari kegiatan kita pada kali ini kan sebenarnya kita itu untuk melaksanakan milad PGMI yang ke-17 tahun, dan kita dirangkaikan dengan beberapa kegiatan yaitu bertujuan untuk yang pertama yaitu menyambut silaturahmi kepada teman-teman ataupun guru-guru dari berbagai sekolah yaitu se-Sulselbar, dan juga itu kami juga memperkenalkan ataupun itu kita memperkenalkan jurusan kami yaitu PGMI, bahwa PGMI juga bisa naik lebih atas lagi dan bisa dikenal di berbagai sekolah dan di berbagai daerah, terutama itu sampai di daerah Toraja. Oke, alhamdulillah ini pertama kali kita ikut yang diadakan oleh PGMI ya. Jadi kesan pertama sih alhamdulillah, di tengah cuaca yang kadang hujan kadang baik, semangatnya anak itu semakin bertambah ketika hujan ataupun karena beberapa kali kita bawa anak-anak, jarang kita bawa di lapangan terbuka. Jadi sekarang ini pengalaman pertama kami ikutkan anak-anak di lapangan terbuka. Bisa mungkin event ini terus ditingkatkan karena ini sebagai ajang pencari bakat untuk anak-anak kita supaya bisa berkembang bakatnya sampai di PSSI sana. Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Kampus UIN Alauddin Makassar dijadikan tempat produksi uang palsu. Sejumlah barang bukti pencetakan uang palsu telah ditemukan polisi di gedung perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Di antaranya uang palsu sebesar Rp444.700.000, mesin cetak berukuran raksasa, dan alat pemotong uang palsu tersebut. Sejumlah barang bukti pencetakan uang palsu telah ditemukan polisi di gedung perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Di antaranya uang palsu sebesar Rp4.046.700, mesin cetak berukuran raksasa, dan alat pemotong uang palsu tersebut. Uang palsu itu diduga berada di gedung perpustakaan UIN Alauddin Makassar, dan salah satu pelaku dalam pencetakan uang palsu tersebut merupakan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Kapolres Goa, Leonal Simanjuntak, mengatakan kasus ini dimulai diusut sejak awal Desember 24. Kasus ini kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Saat ini kami Polres Goa sedang menangani perkara uang palsu. Ya, kami dimulai di awal Desember tahun 2024. Ya, bahwa benar saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Ya, sudah kami tingkatkan ke penyidikan. Kami mohon waktu dulu dari sahabat rekan bahwa ini masih kita kembangkan lagi. Perkara ini masih kita kembangkan lagi. Saat ini kami sudah mengamankan 15 tersangka. 9 sudah kita lakukan penahanan. 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Ya, 1 dalam perjalanan dari Wajo.
mungkin masih ada lagi tersangka selanjutnya. Makanya kami minta sabar dulu karena masih kami kembangkan. Salah satu barang buktinya ada mesin yang di belakang yang barusan kami cek. Ya. Dan perkara ini terungkap atas kerjasama tim. Ya, ini super tim. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Banjir di Blok 8 Perumnas Antang rendam ratusan rumah warga. Banjir yang melanda Perumnas Antang, Kota Makassar, belum menunjukkan tanda-tanda surut. Akibatnya, ratusan warga masih memilih bertahan di pengungsian untuk menghindari resiko lebih buruk di tengah cuaca yang tak menentu. Kami telah tersambung dengan salah satu rekan kami di lapangan. Naim, bagaimana kondisi terkini banjir di Blok 8? Baik, Saudara Reza dan pemirsa sekalian, kami melaporkan langsung dari Perumnas Antang, Blok 8, Kota Makassar. Banjir yang melanda kawasan ini sejak 11 hari lalu semakin parah dalam 3 hari terakhir. Ketinggian air kini sudah mencapai dada hingga leher orang dewasa. Banjir ini merendam ratusan rumah warga, sehingga membuat warga terpaksa mengungsi di beberapa masjid setempat dan beberapa tempat yang tidak terdampak banjir. Baik, sekarang saya sedang bersama Pak Akbar, yang merupakan koordinator wilayah penanganan banjir di Manggala ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Makassar. Baik Pak, jadi apa saja penanganan banjir di sini yang dilakukan oleh pemerintah? Untuk saat ini BPBD Kota Makassar mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 12 Desember sampai saat ini, dan kondisi seperti ini yang kami alami, ada beberapa titik pengungsi ini yang sudah tercatat di laporan anggota kami ini sudah mencapai 9 titik pengungsi. 9 titik. Ya. Di mana-mana saja itu? Ini sudah ada di Jabal Nur, Masjid Makkah Al-Mukarramah, Masjid Yuda, Masjid Al-Muttaqin, Masjid Al-Mutakirin, itu semua dengan jumlah KK itu sudah mencapai 211, dan jumlah keseluruhan jiwa terkhusus di Kecamatan Manggala itu sudah sampai 829 jiwa di sekian titik yang kami sebutkan tadi. Dan mungkin kerugian yang paling besar di sini, apakah ada juga korban jiwa? Untuk saat ini belum ada korban jiwa, namun masyarakat yang terdampak banjir ada beberapa seperti alat rumah tangga itu rusak akibat tingginya air itu sudah mencapai kurang lebih 2 meter. Kalau bantuan Pak dari luar apa saja itu? Kalau bantuan dari lurah, Bantuan dari luar apapun dari mana? bantuan dari luar itu ada dari BRI, dari Pertamina, terus Dinsos yang memberi makan setiap saji itu 2 kali 1 hari. 2 kali makan saja. Mungkin itu saja Pak. Mungkin terakhir harapan tak ada banjir ini? Harapan saya semoga pengungsi semua dalam kondisi sehat-sehat semua. Amin. Termasuk saya punya personil dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin bisa saya beri. Terima kasih banyak. Ya baik, jadi itulah tadi wawancara saya bersama Bapak Koordinator Wilayah BPDW Sektor Manggala, Kota Makassar. Baik, pemirsa, sekarang saya sedang bersama Pak Rusli sebagai salah satu warga setempat yang terkena dampak banjir. Ya, Pak. Jadi pertanyaannya, bagaimana pengalaman selama banjir ini? Ya, jadi saya sebagai warga di sini ya, Blok 8 ya, dari Perumnas Antang, memang ini sudah menjadi kebiasaan. Jadi setiap tahun itu ya paling tidak sekali pasti airnya seperti ini, dan kadang juga 2 kali dalam setahun juga. Itu sudah menjadi ciri khas tersendirinya di sini. Seperti itu. Kalau kerugian itu dampak dari banjir ini sendiri? Kalau kerugian mungkin kalau saya kan tidak berdampak secara langsung, cuma karena selama banjir seperti ini otomatis itu lampu dimatikan, air tidak menyala selama
biasanya 5 sampai 7 hari lamanya itu sampai betul-betul aman dari listrik ya, ini baru dinyalakan lampunya gitu. Berarti secara langsung di rumah ini tidak terkena air langsung di. Iya, kalau rumah saya kebetulan posisinya tinggi, jadi air tidak sampai di depan rumah. Tapi dampaknya itu mati lampu dan air juga tidak menyala. Akhirnya akses keluar juga sangat susah karena banyak sekali kendaraan bertumpuk di pintu masuk keluar di rumah. Kalau bagaimana kita melihat pemerintah yang turun membantu? Kalau pemerintah ya kemarin Pak Wali Kota datang melihatnya ya, tapi begitu hanya sebatas meninjau saja. Tidak ada solusi yang diberikan bagaimana. Bahkan mungkin baiknya ya dipikirkan bagaimana ke depannya untuk supaya tidak terjadi seperti ini, karena di sini banyak orang yang berdampak. Mungkin ada sekitar yang tenggelam saja itu mungkin ada sekitar 400-500 kakak yang dari blok 8, 9, 10 itu. Yang itu kasihan mereka yang betul-betul rumahnya terendam kan. Mungkin itu bisa ya. Iya. Iya. Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Modus setor hafalan, dosen UIN Alauddin Makassar lecehkan mahasiswanya. Pelecehan seksual kembali terjadi di kampus Peradaban. Kejadian tersebut menimpa salah satu mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pelecehan seksual kembali terjadi di kampus Peradaban. Kejadian tersebut menimpa salah satu mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Bukan hanya sekali, insiden tersebut terjadi 2 kali, 9 Oktober dan 30 Oktober 2024 lalu. Pelaku merupakan dosen seorang berinisial IA. Korban membeberkan pelaku melangsungkan aksinya di ruang kelas 406, lantai 4 Fakultas Adab dan Humaniora, Rabu 9 Oktober lalu saat semua teman sekelasnya pulang lebih awal. 3 minggu pasca kejadian pertama berlalu, korban kembali bertemu dengan IA di kelas yang sama, ruang 406, lantai 4 Fakultas 30 Oktober lalu. Dengan motif yang sama, pelaku kembali menanyakan terkait hafalan. Korban dipanggil oleh IA ketika hendak meninggalkan kelas. Saat itulah pelaku melangsungkan aksi bejatnya. Pasca kejadian kedua, korban melaporkan peristiwa tersebut ke beberapa dosen. Naas, korban malah disarankan agar isu tersebut tak diperpanjang. Salah seorang pemimpin fakultas juga mengatakan bahwa kejadian itu tak memiliki bukti yang kuat. Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Kereta api Trans Sulawesi permudah akses mudik Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pemudik dari Makassar ke berbagai daerah merasa sangat terbantu dengan adanya transportasi kereta api Trans Sulawesi, Makassar Parepare. Sejumlah pemudik dari Makassar berbagai daerah merasa sangat terbantu dengan adanya transportasi kereta api Trans Sulawesi, Makassar Parepare. Jalur kereta api Makassar Parepare merupakan jalur kereta api sepanjang kurang lebih 145 km yang menghubungkan kota Makassar dan kota Parepare di Sulawesi Selatan. Jalur ini merupakan tahap pertama dari pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi. KA Makassar Parepare melayani 4 perjalanan setiap harinya dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 270 kursi. Waktu tempuh untuk sekali perjalanan adalah maksimal 2 jam. Dengan harga tiket yang murah, juga menjadi alasan utama penumpang untuk mudik tanpa mengeluarkan banyak ongkos. Adapun harga tiketnya yaitu Rp10.000 per kursi dan Rp5.000 untuk penumpang berdiri. Salah satu penumpang, Upi, mengaku sangat terbantu untuk adanya kereta api ini karena bisa mempermudah dia saat pulang kampung. Selain itu, ia juga bisa menghemat ongkos mudik dengan menggunakan kereta api. Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. 4 unit ruko terbakar di Panampu, diduga akibat perang kembang api. 3 rumah dan 1 gudang barang campuran terbakar habis di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar.
3 rumah dan 1 gudang barang campuran terbakar habis di Jalan Panampu, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Peristiwa tersebut terjadi tepat pada malam pergantian tahun, Rabu 1 Januari dini hari. Dalam video beredar di media sosial, api terlihat membakar besar disertai kepulauan asal tebal di lokasi kejadian. Bangunan terbakar meliputi sebuah gudang dan 3 unit rumah tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini meskipun kerugian material cukup besar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Namun, beredar kabar bahwa dugaan awal mengarah pada aktivitas penggunaan petasan atau kembang api di sekitar lokasi. Pemirsa, kita akan beralih ke berita terakhir. Usai libur Natal Tahun Baru, Jalan Urip Sumoharjo jadi titik termacet di Makassar. Kemacetan parah melanda Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, terutama di depan kampus Universitas Bosowa dan Universitas Muslim Indonesia. Sejak beberapa hari terakhir, ribuan kendaraan mengular sepanjang lebih dari 2 km, menyebabkan pengendara terjebak hingga berjam-jam. Kami telah tersambung dengan salah satu rekan kami di lapangan. Tri Dermawan, bagaimana kondisi Jalan Urip Sumoharjo sekarang ini? Selamat sore Reza, saya Tri Dermawan langsung dari lokasi yang saat ini tengah mengalami kemacetan parah yang berada di Urip Sumoharjo depan Universitas Bosowa, salah satu titik yang sedang mengalami pusat kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk pada sore hari ini. Seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, arus kendaraan tampak sangat padat. Kendaraan pribadi, bus, dan angkutan umum sering mendekati jalan, sementara kecepatan kendaraan sangat lambat. Terlihat banyak pengendaraan yang mulai merasa frustasi karena mereka terjebak dalam kemacetan ini. Kemacetan di kawasan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah jumlah kendaraan yang terus meningkat, sementara infrastruktur jalan belum memadai untuk menampung volume kendaraan tersebut. Selain itu, terjadinya kemacetan di Jalan Urip ini adalah adanya sebuah demokrasi dari salah satu Universitas UMI tentang PPN yang ada sekarang. Seperti ini tidak hanya mempengaruhi waktu tempuh warga, tapi juga berdampak pada produktivitas. Banyak pekerja yang terlambat untuk pulang kantor karena untuk menghadiri pertemuan penting. Mereka habis di jalan. Tidak hanya itu, peningkatan polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan yang terjebak dalam kemacetan juga menjadi masalah kesehatan yang perlu diperhatikan lebih. Sekian dari saya. Demikianlah rangkaian berita menarik yang dapat kami sajikan untuk Anda dalam Jaya TV edisi Sulawesi Selatan terkini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Jaya TV, sumber informasi terpercaya untuk Anda.